Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rangga Perdana dari kelas A Indralaya dengan NIM 0303 128 222 7029. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep turunan dengan limit dan aplikasi turunan. Yang pertama ada definisi turunan. Turunan merupakan suatu perhitungan terhadap perubahan nilai fungsi karena perubahan nilai input atau variabel. Turunan dapat disebut juga sebagai diferensial, dan proses dalam menentukan turunan suatu fungsi disebut sebagai diferensiasi. Menggunakan konsep limit yang sudah dipelajari, turunan dapat didefinisikan sebagai berikut. F aksen X sama dengan limit H mendekati 0, Fx plus H min Fx per H. Turunan tersebut didefinisikan sebagai limit dari perubahan rata-rata dari nilai fungsi terhadap variabel X. Di sini ada contoh soal, yaitu tentukan turunan dari Fx sama dengan 4x kuadrat, yang mana penyelesaiannya sebagai berikut. Pertama-tama kita tentukan terlebih dahulu Fx dan Fx plus H. Berdasarkan soal Fx sama dengan 4x kuadrat, selanjutnya kita menentukan Fx plus H-nya. Fx plus H kita substitusikan dengan ini 4x kuadrat menjadi 4x plus H kuadrat, sama dengan yang X plus H-nya kita kuadratkan menjadi X kuadrat plus 2HX plus H kuadrat. Kemudian dikalikan dengan 4 menjadi 4X kuadrat plus 8HX plus 4H kuadrat. Dengan demikian kita dapat mengsubstitusikan dua persamaan ini ke dalam rumus yang awal tadi. F aksen X sama dengan limit H mendekati 0, Fx plus H min Fx per H. Kita substitusikan, yaitu 4x kuadrat plus 8hx plus 4h kuadrat min 4x kuadrat. Kita selesaikan, di sini ada 4x kuadrat dengan 4x kuadrat, di mana yang satunya plus, satunya min, ini habis, sisanya 8x h plus 4h kuadrat. Kemudian kita faktorkan, hanya kita keluarin, menjadi H dikali 8x plus 4H per H. H dengan H kita coret, sisanya 8x plus 4. Karena di sini hanya 0, kita substitusikan 4 dikali 0, sama dengan 0. Berarti hasilnya 8x. Jadi turunan dari Fx sama dengan 4x kuadrat adalah F aksen sama dengan 8x. Kemudian ada teorema turunan. Ada 8 teorema turunan. Yang pertama, teorema fungsi konstan. Yang kedua, ada teorema fungsi identitas. Yang ketiga, ada teorema fungsi pangkat. Yang keempat, ada teorema hasil kali konstan dengan fungsi. Yang kelima, ada teorema jumlah dua fungsi. Yang keenam, ada teorema selisih dua fungsi. Yang ketujuh, ada teorema perkalian dua fungsi. Yang kedelapan, ada teorema pembagian dua fungsi. Pertama, teorema fungsi konstan, di mana jika Fx sama dengan A, di mana A adalah konstanta, maka F aksen X sama dengan 0. Yang kedua ada teorema fungsi identitas. Jika diketahui Fx adalah sebuah fungsi identitas, atau Fx sama dengan X, maka F aksen sama dengan 1. Kita lihat di sini. F aksen X sama dengan limit H mendekati 0, Fx plus H min Fx per H. Limit H mendekati 0, termasukkan di sini ketahui Fx itu sama dengan X, maka kita substitusikan di bawah. Menjadi X plus H min X per H. X di sini ada 2X, satunya positif, satunya negatif, jadi habis, sisanya H per H sama dengan 1. Yang ketiga ada teorema fungsi pangkat. Jika Fx sama dengan Gx pangkat N, di mana Gx adalah sebuah fungsi, maka F aksen X sama dengan N dikali Gx N min 1 dikali G aksen X. Yang keempat ada teorema hasil kali konstan dengan fungsi. Jika Fx sama dengan Ux dikali Vx dikali Wx, di mana Ux, Vx, dan Wx adalah sebuah fungsi, maka F aksen X sama dengan U aksen X dikali Vx plus Ux dikali V aksen X. Yang kelima ada teorema jumlah dua fungsi. Jika Fx sama dengan Ux plus Vx, di mana Ux dan Vx adalah sebuah fungsi, maka F aksen X sama dengan U aksen X plus V aksen X. Di sini ada alternatif pembuktian.
di mana turunan fungsi f aksen X sama dengan limit H mendekati 0, fx plus H min fx per H. Tahap awal kita coba tentukan fx dan fx plus H-nya terlebih dahulu, yaitu fx tadi sama dengan ux plus vx, sedangkan fx plus H sama dengan ux plus H ditambah vx plus H. Lalu fx dan fx plus H kita substitusikan ke definisi turunan fungsi, sehingga diperoleh sebagai berikut. F aksen X sama dengan limit H mendekati 0, fx plus H min fx per H. Ini kita substitusikan ke dalam ini hingga mendapatkan hasil U aksen X plus V aksen X. Terbukti turunan fx sama dengan ux plus vx adalah f aksen X sama dengan U aksen X plus V aksen X. Di sini ada contoh soal yang pertama, jika fx sama dengan 4x pangkat 3 plus x, maka f aksennya di sini. Baiklah di sini, pangkatnya kita kalikan dengan variabel x, yaitu 4 dikalikan dengan 3, kemudian yang pangkat x ini kita dikurangkan 1, menjadi 12x pangkat 2. Kemudian yang x ini kita turunkan, berdasarkan teorema yang tadi. Nah, berdasarkan teorema sini, fx sama dengan x, maka f aksen x sama dengan 1. Karena variabel x-nya 1, kita turunkan x-nya hilang jadi 0, dan variabelnya di sini kita keluarkan menjadi 1. Jadi hasil dari fx sama dengan 4x pangkat 3 plus x, turunan pertamanya f aksen x sama dengan 12x kuadrat plus 1. Begitupun dengan contoh soal nomor 2. Jika fx sama dengan 5x pangkat 4 plus 4x, maka f aksen x sama dengan yang variabel x dikali dengan pangkat x menjadi 20x, kemudian yang pangkat x dikurangkan dengan 1 menjadi 3. Kemudian yang 4x ini kita turunkan menjadi 4. Hingga hingga hasilnya f aksen x sama dengan 20x pangkat 3 plus 4. Yang keenam ada teorema selisih dua fungsi. Jika fx sama dengan ux min vx, di mana ux dan vx adalah sebuah fungsi, maka f aksen x sama dengan u aksen x min v aksen x. Di sini ada alternatif pembuktian. F aksen X sama dengan limit H mendekati 0, fx plus H min fx per H. Eh, Seperti biasa, pertama kali kita tentukan fx dan fx plus H yang terlebih dahulu. Di sini fx-nya sama dengan ux plus vx, kemudian fx plus H-nya ux plus H plus vx plus H. Lalu fx dan fx plus H kita substitusikan ke definisi turunan fungsi, hingga memperoleh hasil akhir U aksen X min V aksen X. Kemudian ada contoh soal. Yang pertama ada, jika fx sama dengan 3x pangkat 4 min 7x, maka f aksen x-nya kita turunkan terlebih dahulu kan. Ini pangkatnya itu dikali dengan variabel x menjadi 12x. Pangkatnya ini dikurang 1 jadi 12x pangkat 3, sedangkan turunan dari 7x itu 7. Soal kedua, jika fx sama dengan 4x pangkat 5 min x, maka f aksen x-nya sama dengan kita turunkan turunan dari 4x pangkat 5 itu jadi 20x pangkat 4, sedangkan turunan dari x itu 1. Yang ketujuh ada teorema perkalian dua fungsi. Jika fx sama dengan ux dikali vx dikali wx, di mana ux, vx, dan wx adalah sebuah fungsi, maka f aksen x sama dengan u aksen x dikali vx dikali wx plus ux dikali v aksen x dikali wx plus ux dikali vx dikali w aksen x. Alternatif pembuktiannya sama seperti sebelumnya, yaitu kita tentukan dulu fx plus h dengan fx-nya terlebih dahulu. Di sini fx-nya sama dengan ux dikali vx, dan fx plus h-nya ux plus h dikali vx plus h. Lalu fx dan fx plus h kita substitusikan ke definisi turunan sebagai berikut, yang kita operasikan hingga hasilnya menjadi
UX dikali V aksen X plus VX dikali U aksen X. Berikut ada contoh soal. Yang pertama, jika fx sama dengan 5 dikali x pangkat 4, maka penyelesaian di sini. Kita misalkan ux sama dengan 5 menjadi u aksen x sama dengan 0. Vx sama dengan 4x turunan dari Vx itu 4x pangkat 3. Mengapa? Karena yang variabel pangkat ini dikalikan dengan variabel. Di sini variabel x-nya tidak ditulis berarti 1. 4 dikasih 1, 4. Dan pangkatnya itu dikurang 1. Jadi pangkat 3. Jadi turunan dari x pangkat 4 ini sama dengan 4x pangkat 3. Kemudian kita masukkan di sini f aksen x sama dengan u aksen x dikali vx ditambah ux dikali v aksen x. Kita substitusikan yang u yang u-nya sama dengan 0, kemudian ini didapat x-nya ini 4x pangkat 4 ditambah vx-nya 5 dan v aksen x-nya tadi kita dapat 4x pangkat 3. Hingga kita jumlahkan tadi hingga hasilnya menjadi 20x pangkat 3. Selanjutnya soal nomor 2. Jika fx sama dengan 2x min 5, 3x plus 7, maka kita cari dulu u aksennya sama v aksennya seperti tadi. Kita dapat u aksennya menjadi 2 dan v aksennya 3. Kita substitusikan ke sini, u aksennya tuh 2, yang v-nya tadi 2x plus 7, vx-nya, ux-nya 2x min 5, dan v aksen x-nya 3. Kita jumlahkan hingga hasilnya menjadi 12x min 1. Yang kedelapan ada teorema pembagian dua fungsi. Jika fx sama dengan ux per vx, di mana ux dan vx adalah sebuah fungsi, maka f aksen x sama dengan u aksen x dikali vx min ux dikali v aksen x per v kuadrat x. Di sini alternatif pembuktiannya, untuk menentukan sifat ini kita gunakan sifat sebelumnya yang sudah terbukti yaitu turunan fx sama dengan ux dikali vx adalah f aksen x sama dengan u aksen x dikali vx plus ux dikali v aksen x. Nih, diketahui dari soal bahwa fx sama dengan ux per vx. Kita selesaikan di sini. Ini ux-nya pindah di sini. Ini kalau kita ini menggunakan itu ya sederhananya. Sederhananya gini, kalau Vx yang di bawah ini dipindahkan berarti pindah ruas berarti dikali. Kalau dibagi jadi dikali kalau pindah ruas kan. Jadi Ux sama dengan Fx dikali Vx. Kemudian U aksen X sama dengan F aksen X dikali Vx plus Fx dikali V aksen X. Di mana kita operasikan hingga mendapatkan hasil akhirnya U aksen X dikali Vx min Ux dikali V aksen X per V kuadrat X. Nah, di sini ada contoh soal, jika Fx sama dengan 5 per X kuadrat, maka kita cari dulu, pertama-tama kita cari dulu U aksen X dengan V aksen X-nya. Yang pertama kita tentukan U-nya dulu. Di sini Ux-nya 5, kemudian Vx-nya X kuadrat, yang di bawah Vx. Turunan dari UX, U aksen X sama dengan 0, turunan dari 5, 0. Turunan dari V aksen X itu 2X, karena X kuadrat turunan X kuadrat kan 2X. Nah, kemudian kita substitusikan ke sini, U aksen X-nya tadi 0, X, Vx-nya tadi X kuadrat, kemudian UX-nya tadi 5, V aksen X-nya tadi 2X, kemudian yang V kuadrat X-nya Vx atau Vx ya. Vx di sini X kuadrat, kemudian kita kuadratkan lagi menjadi di sini. Ini 0 dikali X kuadrat hasilnya 0, 5 dikali 2X 10X per X kuadrat dikuadratkan lagi, ini berarti dikali ya makanya nih. 2 dikali 2, 4, berarti X pangkat 4. Berarti di sini kita peroleh hasil min 10 per X pangkat 3. Kenapa X-nya hilang? Karena ini X-nya kita coret. X-nya dicoret dengan ini dikurang 1. Karena kan gini, kalau dijabarkan ini
X X pangkat 3 dikali X. Jadi yang X-nya tadi dicoret, dicoret sisanya X pangkat 3. Jadi hasilnya min 10 per X pangkat 3. Selanjutnya di sini aplikasi turunan. Di sini kita menggunakan garis singgung ya. Pengertian garis singgung itu sendiri, sebuah garis disebut sebagai garis singgung kurva jika garis tersebut hanya memiliki satu titik persekutuan atau titik singgung dengan kurva. Karena garis singgung hanya memiliki satu titik persekutuan dengan kurva, maka untuk mendapatkan nilai kemiringannya kita dapat dekati dengan garis lain secara scan yang gradiennya dapat ditentukan secara langsung. Dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. Ini garis singgung, ini kurva, ini titik singgungnya di sini. Kemudian persamaan garis singgung. Langkah-langkah untuk mencari persamaan garis singgung yaitu pertama-tama kita cari gradien dari suatu persamaan, kemudian turunkan fungsi kurva y sama dengan fx sebanyak 1 kali untuk mendapatkan nilai f aksen x. Kemudian substitusikan nilai x dengan titik singgung. Jika nilai y belum diketahui, maka cari nilai y dengan substitusikan nilai x. Jika sudah punya gradien dan titik singgungnya, substitusi nilai tersebut ke rumus persamaan garis singgung. Rumus persamaan garis singgung. Eh, Setelah mengetahui pengertian dan langkah penyelesaiannya, kita masuk ke pembahasan rumus supaya bisa mendapatkan nilai persamaannya. Berikut adalah rumus persamaan garis singgung gradien M jika titik yang dilalui adalah AX1, Y1, yaitu Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Untuk mendapatkan persamaan garis singgung, berarti kita butuh nilai gradien atau M, lambangnya. Garis singgung, dan titik singgungnya X1, Y1. Terlebih dahulu, coba perhatikan lagi langkah-langkah yang sudah kita uraikan sebelumnya. Nah, untuk mendapatkan gradien garis atau M, ada beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama, jika Y sama dengan AX plus B, maka gradien garis bisa dicari dengan M sama dengan A. Sini A-nya. Yaitu A itu sebagai variabel X ya. Yang kedua, jika AX plus BY plus C sama dengan 0, maka gradien garisnya M sama dengan min A dikali B. Di mana A itu gradien variabel A dan B itu variabel dari Y. Yang ketiga, jika ada dua garis yang posisinya saling sejajar, maka gradien A sama dengan gradien B. Yang keempat, jika ada dua garis saling tegak lurus, maka eh, gradien A dikali gradien B sama dengan min 1. Contoh, Y sama dengan min 2X plus 1, di mana yang gradiennya sama dengan min 2. Ini kita menggunakan yang cara pertama ya, untuk menentukan ini dengan mengambil kita variabel X-nya. Yang kedua ada 6X min 2Y plus 3 sama dengan 0, maka gradiennya sama dengan min 6 dikali min 2 sama dengan min 3. Berikut ada contoh soal persamaan garis singgung Y sama dengan X kuadrat plus 2X plus 4 pada absis 1 adalah, baiklah kita jawab di sini. Pertama-tama kita gunakan fungsi ini ya. Y sama dengan 2X plus 2Z plus 4. Dengan absis 1, X sama dengan 1. Ini absisnya 1 karena. Maka gradien sama dengan Y aksen sama dengan 2X plus 2 sama dengan, kita substitusikan X sama dengan 1, di sini 2 dikali 1 plus 2 sama dengan 4. Selanjutnya mencari titik singgung, Y sama dengan X kuadrat plus 2X plus 4 sama dengan, kita substitusikan lagi di sini X sama dengan 1, maka 1 dikali 2 ditambah 2 dikali 1 ditambah 4 sama dengan 7. Dengan begitu, kita sudah punya titik singgung, yaitu X1 dan Y1, yaitu 1,7. Dan gradiennya atau M sama dengan 4. Lalu kita substitusikan nilai-nilai tersebut ke dalam rumus persamaan garis singgung, yaitu Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Di mana Y1-nya sudah kita dapat tadi 7 dan X1-nya kita dapat 1. Maka
Di sini persamaannya menjadi Y min 7 sama dengan 4 dikali X min 1. Kita selesaikan menjadi Y min 7 sama dengan 4X min 4. Kemudian kita pindahkan ruas, yang min 7 pindah ke ruas kanan. Kalau pindah ruas, min jadi plus ya. Jadi sisanya plus 3, Y sama dengan 4X plus 3. Jadi persamaan garis singgung Y sama dengan X kuadrat plus 2X plus 4 pada apsis 1 adalah Y sama dengan 4X plus 3. Yang kemudian ada garis normal merupakan garis yang melalui titik singgung dan tegak lurus dengan garis singgung. Ini yang berwarna merah ini garis normal ini. Persamaan garis normal. Persamaan garis normal bergradien min 1/m, M1 ya. Sini persamaannya tuh Y min Y1 sama dengan min 1/m dikali X min X1. Contoh soal. Tentukan garis normal pada kurva Y sama dengan X pangkat 4 min 7X kuadrat plus 20 di titik yang berapsis 2. Baiklah, di sini penyelesaiannya X-nya sama dengan 2, Y sama dengan X-nya karena berapsis di 2, maka X-nya sama dengan 2. Di sini persamaannya Y sama dengan X pangkat 4 min 7X kuadrat plus 20. Kita substitusikan X-nya dengan 2 menjadi Y sama dengan 2 pangkat 4 min 7 dikali 2 pangkat 2 ditambah 20 yang hasilnya sama dengan 16 dikurang 28 plus 20 sama dengan 8. Titik singgungnya A sama dengan 2 dan 8. Sama garis normalnya gradien garis singgung M sama dengan 4, gradien garis normalnya M2, maka berdasarkan tadi untuk mencari M2 1/M1 ya, min 1/M1. Maka didapat M2-nya sama dengan min 1/M1 yang tadi 4, jadi min 1/4. Garis normal bergradien min 1/4 melalui titik A 2,8. Jadi persamaan garis normalnya adalah Y min Y1 sama dengan M2 X min X1. Y min 8 sama dengan, kita substitusikan di sini, Y1-nya itu 8, kemudian X1-nya itu 2, dan M2-nya itu min 1/4. Ini agar mudah kita kalikan 4 sisi kanan sama sisi kirinya, menjadi 4Y min 32 sama dengan min X plus 2. X plus 4Y sama dengan 34. Ini adalah persamaan garis normalnya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai limit turunan dengan limit fungsi dan aplikasi turunan. Apabila ada saya salah kata, saya mohon maaf. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini, saya akan membahas tentang persamaan diferensial orde pertama. Perkenalkan, saya Yarsya Novaldi dengan NIM 0303 128 222 dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Kimia, Universitas Sriwijaya. Kali ini ada 4 topik pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu pengertian dan konsep dasar persamaan diferensial. Yang kedua ada karakteristik persamaan diferensial orde pertama dan bentuk umumnya. Pada yang ketiga pembentukan persamaan diferensial orde pertama serta proses pembentukannya, dan yang terakhir ada metode pemecahannya. Pertama-tama kita kenalin dulu apa itu persamaan diferensial orde pertama. Persamaan diferensial merupakan persamaan yang mengandung variabel dan beberapa fungsi turunan terhadap variabel tersebut. Contohnya sebagai berikut. Di sini ada dy per dx plus x plus 15 sama dengan 0. Ini termasuk ke dalam persamaan diferensial orde pertama. Dan yang di bawahnya itu ada d kuadrat y per dx kuadrat plus 16x min 3 sama dengan 0. Itu disebut dengan persamaan diferensial orde 2. Kenapa dia disebut persamaan diferensial orde 2?
karena terdapat dy kuadrat y per dx kuadrat yang merupakan turunan kedua. Dan bagaimana jika ini diganti dengan d kuadrat y per dx kuadrat ditambah dy per dx min 3? Apakah itu masuk ke yang merupakan campuran? Yang enggak, itu masuk juga ke dalam persamaan diferensial order kedua. Selanjutnya ada 3 jenis persamaan diferensial. Yang pertama, persamaan diferensial order pertama yang biasa, yang sama dengan y aksen plus 5x dengan 2y kuadrat. Ini termasuk ke dalam persamaan diferensial order pertama yang biasa. Dan yang kedua di sini ada persamaan diferensial order 2 yang biasa dengan contoh d kuadrat y per dx kuadrat plus 4x dy per dx min 5 sama dengan 0. Dan sedangkan yang terakhir ada persamaan orde yang kedua, namun dia parsial, yaitu d kuadrat u per dt kuadrat min 2 d kuadrat u per dx kuadrat sama dengan 7. Di sini y aksen sama dengan d per dx yang merupakan turunan pertama. Lanjut ke karakteristik persamaan diferensial orde pertama. Karakteristik persamaan diferensial ini memiliki dua bentuk, yaitu yang pertama bentuk implisit. Sebagai contohnya, f fungsi dari x, y aksen sama dengan 0. Dan bentuk eksplisit, yaitu dy per dx sama dengan fungsi x, y. Perbedaannya yaitu pada konstantanya, pada hasilnya yang implisit hasilnya sama dengan 0 dan yang eksplisit berbentuk fungsi. Terus masuk ke pembentukan persamaan diferensial orde pertama. Di sini kita langsung saja masuk ke contohnya supaya lebih paham. Contohnya yaitu bentuklah persamaan diferensial dari fungsi y sama dengan x plus a per x. Pertama-tama kita pakai sesuai dengan kaidah eksponen, yaitu a per x sama dengan ax pangkat min 1. Sini. Y sama dengan x plus ax pangkat min 1. Terus diturunkan menjadi y aksen sama dengan 1 plus ax pangkat min 2. Terus juga bisa kita turunin lagi sesuai kaidah eksponen, yaitu 1 ditambah a per x kuadrat. Langsung kita substitusikan saja. Yang tadi kita a-nya dapat sama dengan x, y min x, kita masukin ke 1 plus a per x kuadrat. Jadi didapat dy per dx sama dengan 1 min x y min x sama dengan per x kuadrat. Langsung aja ke dy per dx sama dengan x. Kan ini 1 dulu, 1 diubah jadi x per x. Terus jadi hasilnya x min y min x per x. Terus tinggal dijumlah atau dikurangi. Jadi didapat tuh hasilnya dy per dx sama dengan 2x min y per x. Ini termasuk, ya juga sih. Lanjut aja. Jadi dapat disimpulkan, jika suatu persamaan terdiri dari atas satu konstanta, menghasilkan persamaan diferensial orde pertama. Jika suatu persamaan terdiri dari dua konstanta, sekarang menghasilkan persamaan diferensial orde kedua. Selanjutnya masuk ke metode pemecahan persamaan diferensial orde pertama ini. Pada pemecahan ini memiliki prinsip, yaitu menghilangkan koefisien diferensialnya sehingga tinggal hubungan antara y dan x. Terdapat 4 metode atau 4 cara untuk memecahkan persamaan diferensial orde pertama ini. Yang pertama dengan integrasi langsung. Nah, yang pada integrasi langsung ini merupakan cara yang paling mudah. Dan yang kedua itu ada pemisahan variabel.
Yang ketiga itu substitusi Y sama dengan V kali X. Dan yang terakhir tuh ada persamaan linear atau menggunakan F. Langsung aja ke metode yang pertama, yaitu penyelesaian persamaan diferensial order pertama dengan cara integrasi langsung. Metode ini sama seperti namanya, yaitu menyelesaikan dengan cara mengintegrasi langsung d per dx sama dengan fungsi x. Kita contoh. Nah, di sini ada contoh, yaitu pecahkan persamaan d per dx sama dengan 2x kuadrat plus 4x plus 16. Ini tinggal kita integralin aja persamaannya. Jadi Y sama dengan integral 2x kuadrat plus 4x 16 dx integralkan menjadi 2 per x. Sorry. 2 per 3x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat plus 16x plus. Nah, pada C itu konstanta yang belum diketahui karena diintegralkan. Jawaban ini juga termasuk ke dalam jawaban umum karena masih memuat konstanta sembarang pada 16 plus C tersebut. Jika sudah ketemu konstantanya, maka disebut juga jawaban khusus. Nah, di sini juga ada contoh buat yang jawaban khusus. Di sini contohnya itu pecahkan persamaan d per dx sama dengan 3x kuadrat plus 2x min 5. Dengan diketahui di sini y sama dengan 4 dan x sama dengan 2. Langsung aja kita integralkan y sama dengan integral 3x kuadrat plus 2x min 5 dx. Integralkan menjadi y sama dengan 3x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 min 5x plus c. Kalian juga pasti ingat lah ya rumus integral itu apa. Lanjut aja langsung ke 4 sama dengan langsung substitusikan y sama dengan x-nya. Jadi 4 sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 2 kuadrat min 5 kali 2 plus c. Sini didapatkan c sama dengan 4 min 8 min 4 plus 10. Jawabannya 2. Kenapa itu min? Karena dipindahkan ke sisi. Jadi y sama dengan x pangkat 3 plus x kuadrat min 5x plus 2. Memiliki jawaban khusus. Karena konstantanya sudah diketahui yaitu 2. Baik. Ini ada kasus yang unik atau spesial kasus. Kasus yang spesial yang dimana persamaan diferensial yang terbentuk linear. Contohnya dy per ds plus pxy sama dengan x sama dengan qx. Di sini px dan qx merupakan fungsi dari x. Dan pada px ini juga terdapat ada fungsi y juga. Persamaan ini tidak dapat diselesaikan dengan cara integrasi langsung. Tapi cara ini bisa diselesaikan dengan cara metode pemisahan variabel yang akan disampaikan oleh teman saya yaitu Muhammad Ziad pada pembahasan selanjutnya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Maaf bila ada kesalahan atau kejelasan dalam penyampaian materi. Mungkin bisa langsung chat ke saya saja kalau masih ada yang tanyakan. Kalau gitu, saya izin undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ziad Rashid dengan NIM 03031182227035. Baik, saya di sini akan menjelaskan materi tentang penyelesaian persamaan diferensial orde 1 metode dengan metode pemisahan variabel. Topik pembahasan pada materi kali ini yaitu meliputi pengertian metode pemisahan variabel, kemudian bentuk umum metode pemisahan variabel dan langkah-langkah metode pemisahan variabel serta contoh soal metode pemisahan variabel.
Jadi yang pertama itu adalah pengertian. Pengertian dari penyelesaian persamaan diferensial dengan pemisahan variabel itu adalah jika persamaan diferensial berbentuk dy per dx sama dengan fx, y, yaitu persamaan yang ruas kanannya dapat dinyatakan sebagai perkalian atau pembagian fungsi x dan fungsi y. Maka penyelesaian persamaan diferensial dengan cara memisahkan variabelnya sehingga faktor y bisa dikumpulkan dengan dy dan faktor x pun bisa dikumpulkan dengan dx. Kemudian bentuk umum dari penyelesaian persamaan diferensial dengan pemisahan variabel adalah integral fy dy itu bakal sama dengan integral fx dx. Dan langkah-langkah untuk menyelesaikan persamaan diferensial dengan metode pemisahan variabel itu yang pertama adalah pindahkan semua variabel yang sejenis ke masing-masing ruas yang berbeda, termasuk dy dan dx. Kemudian integralkan kedua ruas sesuai variabel masing-masing dan jangan lupa untuk menambahkan konstanta integral yaitu c. Dan yang terakhir sederhanakan bentuk persamaan yang telah diintegralkan. Nah, di sini ada contoh soal dari penyelesaian persamaan diferensial dengan menggunakan metode pemisahan variabel. Itu contoh soal yang pertama, tentukan persamaan diferensial dari dy per dx sama dengan 1 plus x kali 1 plus y. Nah, di sini kita akan menjawab dengan pertama adalah kita pisahkan berdasarkan variabelnya sehingga didapatkan 1 per 1 plus x dy sama dengan 1 plus x dx. Yang variabel y kita pindahkan ke ruas kiri dan variabel x tetap di ruas kanan dengan memindahkan dx ke ruas kanan. Kemudian setelah dipindahkan dan dikelompokkan menjadi variabelnya, kita integralkan masing-masing ruas dengan integral 1 per 1 plus y dy itu akan sama dengan integral 1 plus x dx. Nah, ketika sudah diintegralkan, maka akan didapatkan di ruas kiri itu adalah ln 1 plus y sama dengan yang di ruas kanan itu x plus 1 per 2 x kuadrat plus c. Jadi solusi umum dari persamaan diferensial tersebut adalah ln 1 plus y sama dengan x plus 1 per 2 x kuadrat plus c. Kemudian contoh soal yang kedua itu dengan tentukan persamaan diferensial dari 9y aksen tambah 4x sama dengan 0. Nah, di sini kita tahu bahwa y aksen itu adalah dy per dx, maka kita akan mendapatkan 9y dy per dx tambah 4x sama dengan 0. Jadi pertama-tama kita pisahkan variabel y ke sebelah kiri dan variabel x sebelah kanan. Jadi kita dapat 9y dy sama dengan negatif 4x dx. Nah, sesudah kita pisahkan, maka kita integralkan kedua ruas dengan kita menjadikannya integral 9y dy itu akan sama dengan integral negatif 4x dx. Nah, sesudah diintegralkan, maka didapatkanlah 9 per 2y kuadrat itu akan sama dengan negatif 2x kuadrat plus c. Kita kedua ruas kita kali 2 untuk menghilangkan penyebut, maka didapat 9y kuadrat sama dengan negatif 4x kuadrat ditambah 2c. Angka 9 kita pindahkan ke ruas kanan, jadi kedua ruas kita bagi dengan 9 menjadi y kuadrat sama dengan negatif 4 per 9x kuadrat ditambah 2 per 9c. Kemudian kita akarkan y kuadrat tadi agar mendapatkan persamaan umum dengan y sama dengan.
sesudah kita akarkan, maka akan didapatkan Y sama dengan akar dari negatif 4/9 X kuadrat ditambah 2/9 C. Jadi solusi umum untuk persamaan diferensial tersebut adalah Y sama dengan akar negatif 4/9 X kuadrat ditambah 2/9 C. Nah, kemudian kita ke soal yang ketiga, itu tentukan persamaan diferensial untuk Y aksen ditambah Y-1 cos X sama dengan 0. Ini persamaan diferensial dengan menggunakan trigonometri. Jadi, yang pertama kita perhatikan untuk Y aksennya, itu kan dy per dx. Nah, dy per dx tambah Y plus Y-1 cos X sama dengan 0. Jadi, Y-1 cos X kita pindah ruaskan ke kanan, jadi dy per dx sama dengan negatif Y-1 cos X. Nah, kemudian kita kedua ruas kita kalikan dengan dx per Y-1. Sehingga kita akan memperoleh di ruas sebelah kiri adalah 1 per Y-1 dy, dan di sebelah kanan itu negatif cos X dx. Nah, sesudah kita mengelompokkan menjadi variabel yang sejenis, maka kita integralkan kedua ruas. Setelah kita integralkan, kita akan dapat integral 1 per Y-1 dy sama dengan negatif integral cos X dx. Yang di sebelah kiri kita dapat ln Y-1 itu sama dengan negatif sin X plus C. Kemudian ln Y-1 itu sama dengan ln E pangkat C min sin X. Karena kita bakal sama-sama jadikan ln, biar ln-nya nanti hilang, dan jadi waktu sudah ln-nya bisa dicoret, kita dapat Y-1 sama dengan E pangkat C min sin X. Dan negatif 1 kita pindah ruaskan ke kanan, jadi Y sama dengan E pangkat C min sin X plus 1. Jadi kita dapat bahwa penyelesaian persamaan solusi umum dari persamaan diferensial tersebut adalah Y sama dengan E pangkat C min sin X plus 1. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Peter Irfandi dari Teknik Kimia kelas A angkatan 2022 Indralaya. Oke, jadi di sini saya akan bahas tentang apa itu persamaan diferensial orde 2 bagian 1. Di sini saya hanya akan menjabarkan secara singkat dan padat mengenai persamaan diferensial orde yang bagian awal. Untuk submaterinya adalah sebagai berikut. Ya, topik pertama, jenis dan tipe persamaan diferensial orde 2, dan yang kedua, penyelesaian persamaan diferensial orde 2 metode integrasi langsung. Banyak ya cara penyelesaian persamaan diferensial ini, terkhusus orde 2. Tapi untuk kali ini saya hanya akan merangkum tentang metode integrasi langsung. Oke, untuk topik yang pertama, jenis dan tipe persamaan diferensial orde 2. Itu ada sedikit notes bahwa persamaan diferensial memiliki 4 tipe dengan cara penyelesaian masing-masing tipe berbeda-beda. Artinya, jenis persamaan diferensial ini bermacam-macam dan juga penyelesaiannya bermacam-macam. Jadi tidak semua persamaan diferensial itu bisa digunakan dengan satu cara yang sama. Sebenarnya untuk pendalamannya. Pada jenis dan tipe persamaan diferensial ini, saya akan berikan 3 subtopik untuk lebih mendalami apa itu persamaan diferensial dan sebagainya. Yang pertama, pengertian dari persamaan diferensial itu sendiri, itu adalah persamaan matematika untuk fungsi satu variabel atau lebih, yang menghubungkan nilai fungsi itu sendiri dan turunannya dalam berbagai order. Persamaan diferensial memegang peranan penting dalam rekayasa fisika
ilmu ekonomi, dan berbagai macam disiplin ilmu lain. Oke, jadi intinya persamaan diferensial ini adalah suatu persamaan matematika yang mengandung fungsi dan turunan dalamnya, di mana fungsi dan turunannya itu saling berhubungan dan berkesinambungan. Persamaan diferensial ini sangat penting untuk dipahami dan dipelajari. Mengapa? Karena persamaan diferensial merupakan konsep dasar pengaplikasian suatu kejadian sehari-hari, seperti bagaimana mengukur daya pada mesin, mengukur laju alir pada suatu pabrik, dan sebagainya. Jadi ini akan sangat berguna untuk dipahaminya. Oke. Dan yang di bawah itu Methodus Fluxionum et Sererium Infinitarum. Itu adalah sebuah judul buku ya. Sebuah judul buku dari cikal bakalnya persamaan diferensial. Itu adalah sebuah buku yang melandasi persamaan diferensial ini, karangan dari pencetusnya ya, yaitu Isaac Newton. Langsung saja untuk topik yang kedua. Perbedaan persamaan diferensial orde 1 dan orde 2. Oke, jadi meskipun saya tidak membahas ya tentang diferensial orde 1, tetapi sini saya akan berikan perbedaannya saja ya, agar kita tidak keliru membedakan diferensial orde pertama dan orde kedua. Untuk orde, apa sih orde? Apa yang membedakan diferensial orde 1 orde 2? Orde itu apa? Orde pada persamaan diferensial merupakan suatu pembeda dari persamaan dengan perbedaan turunannya sebagai acuan. Jadi, untuk orde 1, bentuk umumnya seperti ini. dy per dx sama dengan fx, atau dy per dx sama dengan fx, dy per dx. Quick note, untuk diferensial orde 1, untuk membedakannya itu kita hanya perlu melihat pangkatnya saja ya, dy per dx. Jika itu tidak berpangkat, tidak kuadrat, maka itu orde 1. Tapi jika itu kuadrat atau berpangkat, maka dia akan orde 2. Contoh metode yang kedua, orde yang kedua ini. Oke. Maksud saja untuk langsung saja ke jenis dan tipe persamaan diferensial orde 2. Nah, kita kan tahu tadi dari slide sebelumnya bahwa diferensial orde 1 adalah suatu persamaan diferensial yang tidak memiliki kuadrat pada dy per dx-nya. Ya. Hanya dy per dx saja. Untuk modelnya di sini sendiri ada 4 ya yang saya jabarkan di sini. Yang pertama ada tipe d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan fx. Yang kedua ada tipe d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan fx dy per dx. Yang ketiga ada a dikali d kuadrat y per dx kuadrat plus b dy per dx plus c kali y sama dengan 0. Dan yang tipe keempat a dikali d kuadrat y per dx kuadrat plus b dy per dx plus cy sama dengan fx. Jadi ya kita bisa lihat di sini tipenya berbeda-beda, namun penyelesaiannya juga memiliki berbeda-beda penyelesaian gitu. Di sini yang akan saya bahas adalah metode integral langsung, di mana persamaan yang hanya bisa dilakukan metode langsung itu adalah tipe 1 dan tipe 2. Untuk tipe 3 dan keempat itu agak kompleks ya sedikit. Jadi kita harus menyelesaikannya dengan metode lain seperti itu. Langsung saja pada penyelesaian persamaan diferensial orde 2 metode integrasi langsung. Nah, contoh soal. Untuk integral langsung ini gampang sekali ya. Nah, tadi contoh soal persamaan diferensial orde 2 tipe d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan fx. Contoh, carilah jawaban umum persamaan diferensial dari soal 2y 2 kuadrat y per dx kuadrat sama dengan 4x maka 3 plus 3x plus 2. 3x kuadrat plus x. Oke.
Langsung saja tulis soal yang lain. Y kuadrat Y per dx kuadrat sama dengan 4x pangkat 3 plus 3x kuadrat plus x. Jadi nama metodenya saja ya udah integrasi langsung. Jadi di situ kita bisa simpulkan tidak ada yang akan diubah, tidak ada step tambahan atau step lain, langsung aja kita integralkan. Integralkannya berapa kali? Tanya. Integralkannya diintegralkan sampai berapa kali? Sampai 3 kali kah, 4 kali kah, 5 kali kah, atau sekali aja. Nah, kita tuh mengintegralkannya sampai dengan ini adalah kuncinya, sampai d kuadrat y per dx kuadrat itu sampai kepada turunan di mana hasilnya itu sama dengan y. Oke. Turunan dari d kuadrat y per dx kuadrat itu apa? dy per dx kan. Terus turunan dari dy per dx itu apa? Y kan. Nah, ketika udah sampai y sama dengan, itu adalah integral terakhir. Jadi simpel saja ya, tinggal integralkan langsung. Ya, dy per dx. Kenapa dy per dx? Ini karena sudah diintegralkan sama dengan integral dari 4x pangkat 3 plus 3x kuadrat plus x dx. Menghasilkan x pangkat 4 dari integral 4x pangkat 3 ini. Jadi kan integral itu kan pangkat ditambah 1 terus dibagi kepada koefisien. Jadi pangkat tambah 1 jadi 4 dibagi kepada koefisien yang 4 sama dengan 1. Jadi 1x pangkat 4. Tapi di sini tidak ditulis ya. Plus integral dari 3x kuadrat itu 3x pangkat 3 plus integral dari x dx itu sama dengan setengah x kuadrat plus C1. Kenapa C1? Karena itu adalah sebagai konstanta sembarang. Terus masih harus diintegralkan lagi nih. Kenapa? Karena dy per dx-nya belum seperti persamaan yang kita inginkan, yaitu y sama dengan, dia masih dy per dx. Jadi akan kita integralkan lagi sekali lagi sampai dia y sama dengan. Ketika dy per dx diturunkan atau diintegralkan, kan dia menghasilkan y. Jadi y sama dengan integral x pangkat 4 plus x pangkat 3 ditambah setengah x kuadrat plus c1 kali dx itu menghasilkan integralnya seperti tadi, x pangkat 4 itu menghasilkan 1/5 x pangkat 5, integral x pangkat 3 itu menghasilkan 1/4 x pangkat 4, integral dari setengah x kuadrat itu menghasilkan 1/6 x pangkat 3, integral dari c1 dx itu menghasilkan c1x, dan konstanta sembarang yang c2. Jadi ini adalah penyelesaian umum dari persamaan diferensial OD2 dengan tipe seperti ini. Ya gampang sekali ya, langsung integralkan langsung terdapat. Karena emang ini adalah dasarnya untuk persamaan diferensial. Cara pertama atau metode dasarnya itu adalah integral langsung. Lanjut ke contoh soal yang kedua. Oke. Ini agak tulisannya agak susah dibaca ya, diterjemahkan karena ini bukan tulisan matematika, tapi saya usahakan untuk menulisnya seperti tulisan matematika. Namun saya akan jelaskan. Ini menggunakan persamaan diferensial OD2 ya. Persamaan diferensial OD2 tipe 1 lagi. Soalnya di pangkat d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan 3x pangkat 3 plus x sama dengan 0. Jadi d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan 3x pangkat 3 min x. Itu karena kan kita ubah ya, kita tukar dari sini 0-nya ke sini, pindah jadi min x. Seperti tadi, gampang banget, langsung kita integralkan. Sat dy per dx sama dengan integral 3x pangkat 3 min x dx. Dy per dx, integral dari 3x pangkat 3 adalah 3/4 x pangkat 4 min integral dari x dx setengah x pangkat 2 plus konstanta. Kan belum, masih dy per x. Nah, harus diintegralkan sekali lagi berarti. Ya ini yang kayak tanda buka kurung ini integral nih maksudnya. Lalu y sama dengan integral dari 3/4 x pangkat 4 min setengah x kuadrat plus c1 dx, dan menghasilkan rumus umumnya atau persamaan umum y sama dengan 3/20 x pangkat 5 min 1/6 x pangkat 3 plus c1x plus c2.
Bagi yang belum tahu gimana cara mengintegralkan, ya contohnya 3/4 X pangkat 4. Oke, 3/4 X kan X-nya aku bilang tadi ditambah 1 terus dibagi kepada koefisien kan. Di sini koefisiennya ini nih, 3/4. Jadi X pangkat 4 pangkat ditambah 1 jadi X pangkat 5. X pangkat 5 dibagi ke koefisien jadi 3/4 dikali 5 sama dengan 3/20 X pangkat 5. Oke, sangat simpel dan mudah sekali bukan persamaan diferensial dengan cara integral langsung. Sebenarnya matematika itu cukup dipahami konsepnya dulu, karena emang matematika tidak serumit itu. Kecuali kita tidak paham konsep baru itu sangat rumit. Untuk penyelesaian atau persamaan diferensial ini, terutama penyelesaian dengan cara integral langsung, itu kuncinya adalah kita harus tahu dulu gimana cara mengintegralkan. Ketika kita sudah expert dalam mengintegralkan, maka untuk selanjutnya itu akan sangat-sangat mudah. Untuk materi yang akan saya bahas itu sekian saja ya, karena materinya dibagi per kelompok. Jadi semoga bisa dipahami. Lebih kurangnya saya mohon ampun. Saya mohon maaf dan lebih kurangnya saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Irfan Alamsyah, NIM 03031222270085, kelas A Indralaya, jurusan Teknik Kimia, Universitas Sriwijaya. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan persamaan diferensial orde 2 metode substitusi. Sebelum masuk ke persamaan diferensial orde 2 menggunakan metode substitusi, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu persamaan diferensial orde 2. Jadi, persamaan diferensial orde 2 itu artinya yang menjadi cirinya adalah terdapat turunan kedua. Nah, persamaan diferensial orde 2 ini berbeda dengan persamaan diferensial orde 1. Kalau persamaan diferensial orde 1 cuma terdapat turunan satu saja. Model persamaan diferensial orde 2 terdiri dari 4 model, yaitu tipe yang pertama, d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan fx. Dan tipe kedua, d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan fungsi x dan turunannya. Jadi, model 1 dan model kedua ini perbedaannya di ruas kanan model 1 terdapat fungsi x. Sedangkan model kedua, di ruas kanannya terdapat fungsi x dan turunannya. Lanjut, kemudian model ketiga. Tipe A, d kuadrat y per dx kuadrat plus B, dy per dx plus cy sama dengan 0. Model keempat, tipe A, d kuadrat y per dx kuadrat plus B, dy per dx plus cy sama dengan fungsi x. Perbedaan model 3 dan model keempat ini yaitu model ketiga ruas kanannya sama dengan 0, sedangkan model keempat ruas kanannya terdapat fungsi x. Nah, di sini saya akan menjelaskan penyelesaian persamaan diferensial orde 2 model kedua. Penyelesaian persamaan diferensial orde 2 tipe d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan fungsi x dan turunannya dapat diselesaikan dengan metode substitusi. Baiklah, masuk ke contoh soalnya. Pertama, carilah jawaban umum dari x d kuadrat y per dx kuadrat plus dy per dx plus 12x sama dengan 0. Penyelesaiannya yaitu, nah di sini kita misalkan turunan pertama itu sebagai P. Dapat kita katakan persamaan 1. Maka turunan dari P ini adalah dp per dx sama dengan d kuadrat y per dx kuadrat. Di sini kita misalkan persamaan 2. Kemudian berikutnya substitusikan persamaan 1 dan 2 ke dalam soal. Nah, soal tadi kan x d kuadrat y per dx kuadrat plus dy per dx plus 12x. Tadi kan d kuadrat y per dx kuadrat dan dy per dx-nya sudah kita misalkan. Maka kita dapatkan x dp per dx plus p plus 12x sama dengan 0.
X dP per dx plus P sama dengan 12X yang di ruas kiri pindah ke ruas kanan menjadi min 12X. Nah, ini kita misalkan persamaan 3. Perlu diingat, rumus turunan misal nih, kalau ada U kali V, maka turunannya yaitu U V aksen plus V U aksen. Maka dari itu, X dikali P sama dengan turunannya yaitu X P aksen plus PX aksen. Maka dapat kita simpulkan dxp per dx sama dengan x dp per dx plus p dx per dx. dxp per dx sama dengan x dikali dp per dx plus p. Ini kita buat namanya itu persamaan 4. Jika persamaan 3 sama dengan 4, nih, persamaan 3 dan 4 kita sama dengankan, maka kita dapat dxp per dx sama dengan min 12x. Kemudian kedua ruas diintegralkan menjadi, nah ini kita integralkan ruas kiri dan ruas kanan. Maka integral dari dxp per dx yaitu xp sama dengan integral dari min 12x dx yaitu min 6x kuadrat plus C1. Sedikit membahas tentang cara menentukan integral, yaitu ini, contoh nih, integral min 12x. Berarti min 12 per 1 plus pangkatnya, pangkat dari x 1, jadi min 12 per 2, x. Nah, x di sini kan pangkat 1. Kita tambah dengan 1. Maka menjadi min 12 per 2 yaitu min 6, x pangkat 1 tambah 1, x kuadrat, plus C1. C1 itu merupakan konstanta 1. Kemudian, substitusikan persamaan 1 ke P. X dy per dx sama dengan min 6x kuadrat plus C1. Nah, di sini kan terdapat variabel x di ruas kiri. Maka, kedua ruas kita bagikan dengan x. Didapat dy per dx sama dengan min 6x plus C1 per x. Berikutnya, kita integralkan kedua ruas. Kenapa kita harus mengintegralkannya? Karena ini belum selesai. Baru sampai dy per dx. Kita harus mendapatkan sampai y. Maka dari itu kita integralkan ruas kiri dan ruas kanan. Integral dari dy per dx sama dengan integral dari min 6x plus C1 per x. C1 per x ini dapat kita uraikan lagi menjadi C1 dikali 1 per x. Maka integral dari dy per dx yaitu y sama dengan integral dari min 6x plus C1 dikali 1 per x yaitu min 6x kuadrat per 2 plus C1 ln x plus C2. Y sama dengan min 3x kuadrat plus C1 ln x plus C2. Oh iya, integral dari 1 per x itu merupakan ln x. Nah, untuk contoh soal nomor 2, carilah jawaban umum dari x d kuadrat y per dx kuadrat plus dy per dx sama dengan 10x. Kita dapat misalkan lagi, dy per dx sama dengan p. Di sini kita tulis sebagai persamaan 1, maka turunannya dari p adalah turunan dari p, dp per dx sama dengan d kuadrat y per dx kuadrat. Dapat kita tulis persamaan kedua. Kemudian, substitusikan persamaan 1 dan 2 ke dalam soal. Di dalam soal tadi kan x d kuadrat y per dx kuadrat plus dy per dx sama dengan 10x. D kuadrat y per dx kuadrat ini sudah kita misalkan. Dan dy per dx ini sudah dimisalkan juga. Maka, kita dapat x dp per dx plus p sama dengan 10x. Nah, di sini kita dapat katakan persamaan ketiga. Perlu diingat lagi bahwa dxp per dx sama dengan x dp per dx plus p dx per dx.
dxp per dx sama dengan x dp per dx plus p. Ini dapat kita tulis sebagai persamaan keempat. Langkah berikutnya yaitu kita samakan persamaan 3 dan persamaan keempat. Jika persamaan 3 sama dengan 4, maka dxp per dx sama dengan 10x. Kemudian, apa nih langkah berikutnya? Langkah berikutnya yaitu kita integralkan ruas kiri dan ruas kanan. Sehingga menjadi integral dx kali p per dx sama dengan integral 10x dx. Integral dari dxp per dx yaitu xp sama dengan integral dari 10x dx yaitu 5x kuadrat plus C1. Substitusikan persamaan 1 ke P. Nih, persamaan 1. Maka X dy per dx sama dengan 5x kuadrat plus C1. Karena terdapat variabel X di kiri, maka kita bagi X kedua ruas. Jadi dy per dx sama dengan 5x kuadrat per x yaitu 5x plus C1 per x. Apakah sudah sampai sini? Belum, karena belum menjadi y. Kita harus temukan sampai y. Oleh karena itu, kita integralkan kedua ruas, ruas kiri dan ruas kanan. Integral dy per dx sama dengan integral 5x plus C1 per x. C1 per X ini dapat kita uraikan lagi menjadi C1 dikali 1 per X. Maka, integral dari dy per dx yaitu Y sama dengan integral dari 5x plus C1 dikali 1 per X yaitu 5x kuadrat per 2 plus C1 dikali ln X plus C2. Y sama dengan 5 per 2x kuadrat plus C1 ln X plus C2. Baiklah teman-teman, semoga teman-teman bisa mengerti materi yang telah saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Junaidi Hidayat dari jurusan Teknik Kimia Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyambung pembahasan dari persamaan diferensial orde 2 yang sebelumnya sudah dibahas oleh teman-teman saya. Nah, pada video sebelumnya, kita sudah membahas pengertian dan ruang lingkup dari persamaan diferensial orde 2. Kemudian kita juga telah melihat bagaimana cara penyelesaian metode integrasi langsung dan metode substitusi dalam penyelesaian PD orde 2. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas penyelesaian PD orde 2 dalam bentuk homogen dan non-homogen. Nah, dalam bentuk homogen sendiri, penyelesaian dari bentuk homogen itu bisa menggunakan akar-akar persamaan kuadrat. Kemudian PD orde 2 bentuk homogen ini tipenya menggunakan A d kuadrat Y per dx kuadrat atau ini turunan kedua Y ditambah B dy per dx ditambah CY sama dengan 0. Nah, karena menggunakan akar-akar persamaan kuadrat sebagai penyelesaiannya, maka kita akan membentuk persamaan kuadrat dalam persamaan diferensial orde 2. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya adalah memisalkan d kuadrat y per dx kuadrat itu menjadi m kuadrat. dy per dx menjadi m, terus y di sini kita misalkan menjadi 1 sehingga tersisa c. Jadi bentuk
persamaan kuadrat dalam persamaan diferensial order 2, atau bisa juga kita sebut ini sebagai persamaan karakteristik. Ini adalah A dikali M kuadrat ditambah BM ditambah C sama dengan 0. Nah, dari persamaan kuadrat ini dihasilkan M1 dan M2 yang merupakan akar-akar penyelesaian dari PD order 2 bentuk homogen. Nah, sebelum kita lanjut ke menentukan penyelesaian PD order 2, kita harus tahu dulu bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat. Nah, secara umum kita ada 3 metode yang bisa kita gunakan dalam menyelesaikan persamaan kuadrat, yaitu dengan metode pemfaktoran, dengan mengubah bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C menjadi A dikali X min X1, X min X2, di mana X1 dan X2 adalah bilangan yang nilai dari akar-akar persamaan kuadrat tersebut. Kemudian bisa juga dengan melengkapkan kuadrat sempurna dengan mengubahnya menjadi X ditambah P kuadrat sama dengan Q. Kemudian juga bisa menggunakan rumus ABC dengan rumus min B ditambah kurang B kuadrat min 4AC per 2A. Dengan B adalah koefisien dari X-nya, A adalah koefisien dari X kuadratnya, kemudian C adalah konstantanya. Kita lanjut ke penggunaan diskriminan dalam penyelesaian PD order 2 bentuk homogen ini. Nah, diskriminan sendiri digunakan di sini untuk menentukan jenis-jenis akar dari persamaan karakteristik PD2 bentuk homogen. Karena dengan menentukan jenis akarnya, kita dapat menentukan rumus atau bentuk umum mana yang akan kita gunakan dalam penyelesaian PD order 2 ini. Nah, rumus diskriminan sendiri adalah D sama dengan B kuadrat min 4AC, di mana B adalah koefisien X, A adalah koefisien dari X kuadrat, dan C adalah konstantanya. Kemudian dari menentukan diskriminan tersebut, maka kita dapat membagi jenis-jenis akar persamaan kuadrat berdasarkan nilai diskriminan menjadi 3. Yang pertama itu ada jika diskriminannya bernilai positif atau lebih dari 0, maka akar-akar persamaan kuadrat yang dihasilkan akan bernilai real dan saling berlainan antara satu sama lain. Kemudian jika diskriminannya itu sama dengan 0, maka akar-akar penyelesaian yang dihasilkan akan bernilai real dan memiliki nilai yang sama atau kembar. Kemudian jika diskriminannya itu negatif atau bernilai kurang dari 0, maka akar-akar penyelesaiannya akan memiliki nilai yang tidak real atau bisa disebut dengan imajiner. Nah, bilangan imajiner ini biasanya dinyatakan dalam akar 1 atau bilangan yang lainnya. Lanjut ke penyelesaian persamaan diferensial order 2 homogen yang berdasarkan jenis-jenis akar yang telah kita tentukan baik menggunakan diskriminan atau secara langsung dengan menentukan akar-akar persamaan kuadratnya. Nah, di sini jika akar dari persamaan karakteristiknya ini berlainan dan merupakan nilai real, maka rumus umum yang akan digunakan adalah Y sama dengan A dikali E pangkat M1X ditambah B dikali E pangkat M2X.
di mana A dan B adalah konstanta sembarang, kemudian M1 dan M2 adalah akar-akar penyelesaian persamaan karakteristik yang sudah kita cari. Nah, kemudian jika akarnya itu kembar dan bernilai real, atau M1 sama dengan M2, maka dari rumus umumnya itu adalah E pangkat M1X dikali A tambah BX, di mana M1 adalah akar dari penyelesaian persamaan karakteristiknya. Nah, kemudian kita lanjut jika jenis akarnya ini adalah kompleks dan atau imajiner. Kita akan mengubah bentuknya menjadi M sama dengan A ditambah B beta dikali I. Di mana A ini adalah koefisien, B ini adalah A ini adalah konstanta, kemudian beta di sini atau B kecil di sini adalah koefisien dari bilangan imajiner, sementara I sendiri adalah bilangan imajiner itu sendiri. Nah, kemudian kita lihat rumus umumnya menjadi Y sama dengan E pangkat AX dikali A cos beta X ditambah B sin beta X. Di mana di sini A adalah seperti yang sudah saya sebutkan, A di sini adalah konstantanya, kemudian beta atau B kecil ini adalah koefisien dari bilangan imajinernya. Untuk lebih jelasnya, kita akan melihat contoh soalnya. Nah, ini untuk contoh soal dengan jenis akar yang berbeda dan memiliki nilai real. Nah, soalnya adalah D kuadrat Y per DX kuadrat ditambah 2DY per DX min 3Y sama dengan 0. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membentuk persamaan karakteristiknya dengan memisahkan D kuadrat Y per DX atau turunan kedua dari Y itu menjadi M kuadrat, terus Y aksen atau DY per DX itu adalah M, kemudian Y itu kita misalkan dengan 1. Nah, setelah itu kita masuk ke menghitung akar persamaan kuadratnya. M kuadrat ditambah 2M min 3 sama dengan 0. Di sini kita menentukan diskriminannya terlebih dahulu agar kita tahu jenis akar-akar apa saja yang akan dihasilkan. Nah, atau bisa juga kita langsung masuk ke perhitungan atau kita bisa juga langsung menentukannya dengan metode pemfaktoran atau rumus ABC. Nah, namun di sini saya akan menggunakan diskriminan terlebih dahulu. Jadi kita masukkan saja nilainya. A itu 1, B itu 2, C itu min 3, di mana A itu adalah koefisien M kuadrat, B itu adalah koefisien M, dan C adalah konstantanya. Terus kita masukkan diskriminan rumusnya B kuadrat min 4AC, 2 kuadrat itu 4, min 4 1 kali min 3 itu min 12. Negatif ketemu negatif itu positif, berarti 4 tambah 12 itu 16. Jadi diskriminannya itu positif atau lebih dari 0. Jadi jika diskriminannya positif, maka akar penyelesaian yang akan dihasilkan adalah bilangan real dan saling berlainan. Karena jenis akarnya itu bilangan real, maka kita dapat menentukan akar-akarnya melalui metode pemfaktoran. Nah, jadi kita faktorkan saja persamaan karakteristiknya M kuadrat tambah 2M min 3 sama dengan 0, M plus 3 dikali M 1. Jadi akarnya itu min 3 dan 1. Kemudian akar-akar persamaan karakteristik ini kita masukkan ke rumus umum sesuai jenis akarnya, yaitu jika jenis akarnya M1 itu berlainan dengan M2 dan merupakan bilangan real,
maka rumus umum yang dipakai adalah Y sama dengan A dikali E pangkat M1X ditambah B dikali E pangkat M2X. Nah, di sini M1 biasanya lebih dari M2. Jadi kita masukkan M1-nya berarti 1 karena lebih besar dari min 3. Jadi 1. Kemudian M2-nya itu min 3. Jadi Y sama dengan A kali E pangkat X tambah B kali E pangkat min 3X. Nah, itu dia. Terus lanjut ke contoh soal jenis akar yang kembar dan bernilai real. Di sini soalnya adalah D kuadrat Y per DX kuadrat ditambah 12 DY per DX ditambah 36Y sama dengan 0. Sama seperti tadi, menentukan persamaan karakteristik, didapat M kuadrat tambah 12M tambah 36 sama dengan 0. Kemudian kita masukkan ke B kuadrat min 4AC, didapatkan diskriminannya itu 0. Ini maaf salah, ini harusnya sama dengan 0. Jadi akarnya itu berupa nilai real dan nilainya sama antara satu sama lain. Kemudian lanjut kita akan menentukan akar-akar persamaannya dengan metode pemfaktoran karena sudah kita ketahui sebelumnya jenis akarnya itu bilangan real, maka kita bisa menghitungnya dengan biasanya bisa dihitung dengan metode pemfaktoran ini. Kemudian kita hitung M kuadrat tambah 12M tambah 36 sama dengan 0, itu M plus 6 dikali M plus 6. Jadi M1 dan M2-nya itu kembar, sudah berarti terbukti diskriminannya benar. Itu sama-sama dengan min 6. Terus nilai akar yang kembar ini kita substitusi ke rumus umumnya, yang dimana jika akarnya kembar, rumus umumnya itu E pangkat M1X dikali A tambah BX. Sehingga penyelesaian dari PD order 2 bentuk homogen ini adalah Y sama dengan E pangkat min 6X dikali A tambah BX. Selanjutnya, contoh soal penyelesaian dengan akar yang mengandung nilai tidak real atau nilai imajiner. Nah, kita lihat soalnya ini D kuadrat Y per DX kuadrat tambah 4DY per DX tambah 9Y sama dengan 0. Sama seperti tadi, membuat persamaan karakteristik. Kita persamaan karakteristiknya M kuadrat plus 4M tambah 9 sama dengan 0. Kita masukkan nilainya ke rumus diskriminan, didapat diskriminannya ini kurang dari 0 atau negatif 20. Sehingga kita dapat menentukan jenis akarnya itu pasti bilangan yang tidak real atau imajiner. Nah, karena bilangan akarnya itu pasti nilai imajiner, berarti kita tidak bisa menghitungnya dengan metode pemfaktoran. Sehingga kita dapat menghitungnya menggunakan rumus ABC, di mana rumus ABC itu kan min B tambah kurang akar B kuadrat min 4AC per 2A. Jadi tinggal kita masukkan saja B-nya itu 4, A-nya itu 1, C-nya itu 9, min 4 tambah kurang akar 4 kuadrat dikurang 4 kali 1 kali 9 per 2 kali 1, didapat M-nya min 4 plus minus akar min 20 per 2. Kemudian untuk memisahkan yang mana akar imajiner dan yang mana koefisiennya, kita akan memecah akar min 20 ini menjadi akar min 1 dikali akar 5 dikali akar 4. Akar 4 ini kita bisa keluarkan menjadi 2. Terus akar min 1 inilah yang menjadi bilangan imajiner, yang biasanya kita notasikan dengan huruf I atau huruf J. Di sini saya notasikan dengan huruf J.
Jadi kita keluarkan 2-nya biar bisa dicoret dengan yang di bawah. Jadi 2 dikali min 2 tambah kurang J akar 5 per 2. 2-nya bisa dicoret. Jadi akar dari persamaan karakteristik ini adalah min 2 plus minus J akar 5. Nah, dari akar tersebut kita masukkan saja ke rumus umum sesuai jenis akarnya, yaitu akar yang bilangannya tidak real atau imajiner. Rumus umumnya itu E pangkat AX, A cos beta X ditambah B sin beta X, di mana A-nya itu min 2, B-nya itu adalah koefisien dari bilangan nilai imajinernya itu akar 5. Jadi didapat Y-nya penyelesaiannya itu Y sama dengan E pangkat min 2X A cos akar 5X ditambah B sin akar 5X. Nah, setelah kita tahu bagaimana nih menyelesaikan persamaan diferensial order 2 dalam bentuk homogen, kita juga harus tahu bagaimana menyelesaikan PD order 2 dalam bentuk non homogen, yaitu bentuk di mana A dikali D kuadrat Y per DX kuadrat ditambah B DY per DX tambah CY sama dengan suatu fungsi atau fx dengan menggunakan fungsi komplementer dan tambahan integral khusus. Nah, kita akan bahas. Nah, sudah sempat saya singgung bagaimana cara menyelesaikan persamaan diferensial order 2 bentuk non homogen. Jadi penyelesaian dari PD order 2 bentuk non homogen ini nih adalah gabungan dari fungsi komplementer dan integral khusus. Nah, lalu apa fungsi komplementer? Nah, fungsi komplementer di sini pada hakikatnya itu sama dengan perhitungan PD order 2 bentuk homogen. Jadi kita fx itu akan kita misalkan sama dengan 0. Jadi kita menghitung fungsi komplementer ini sama dengan menghitung persamaan diferensial order 2 bentuk homogen tadi. Kemudian integral khusus. Nah, integral khusus ini banyak macamnya sesuai dengan fungsi ruas kanan yang diberikan. Baiklah, kita akan bahas fungsi komplementer terlebih dahulu. Kita akan membahas integral khusus. Nah, maksud dari sesuai dengan fungsi ruas kanannya adalah ini. Jika ruas kanannya berupa konstanta, maka rumus umumnya itu Y sama dengan C. Kemudian jika ruas kanannya itu berupa X pangkat 1, maka bentuk umum penyelesaiannya itu Y sama dengan CX plus D. Kemudian jika bentuknya X kuadrat, maka bentuk penyelesaiannya CX kuadrat tambah DX plus E. Kemudian jika dia berupa trigonometri atau sin X, maka penyelesaiannya Y sama dengan C cos X tambah D sin X. Contohnya bisa dilihat dari kotak yang di sini. Gimana jika fx-nya itu 2x-3, maka yang dipakai CX plus D. Jika fx-nya itu E pangkat 5x, maka yang dipakai Y sama dengan C E pangkat 5x sebagai bentuk umum penyelesaian akhirnya. Nah, untuk lebih jelas kita lihat ke contoh soalnya. Nah, di sini saya akan menyelesaikan contoh soal PD order 2 non homogen dengan fungsi ruas kanannya itu kx kuadrat atau mengandung derajatnya itu 2. Nah, jadi
contoh soalnya itu D kuadrat Y per DX kuadrat min 5DY per DX tambah 6Y sama dengan X kuadrat. Yang pertama kita lakukan itu menentukan fungsi komplementer. Nah, fungsi komplementer ini seperti sudah yang saya bahas tadi, itu sama saja dengan menentukan PD order 2 bentuk homogen. Jadi, kita anggap persamaan kirinya itu sama dengan 0 terlebih dahulu. Jadi, kan persamaan karakteristiknya M kuadrat min 5M tambah 6 sama dengan X kuadrat. X kuadrat kita ganti dengan 0. Sehingga persamaan ini bisa ditentukan akarnya, yaitu dengan perfaktoran. Jadi M1-nya sama dengan 2, M2-nya sama dengan 3. Yang artinya ini akarnya berlainan dan merupakan bilangan real. Jadi rumus umumnya itu A dikali E pangkat M1 ditambah B kali E pangkat M2. Jadi fungsi komplementer dari PD order 2 ini adalah Y sama dengan A kali E pangkat 2X ditambah B E pangkat 3X. Setelah menentukan fungsi komplementernya, kita akan menentukan integral khususnya. Hal yang pertama yang kita lakukan dalam menentukan integral khusus adalah menentukan bentuk umum yang akan digunakan, serta kita akan menentukan juga turunan pertama dan turunan keduanya. Ini tergantung melihat derajat tertinggi. Jika derajat tertingginya 3, berarti kita menentukan turunannya itu sampai turunan ketiga. Jika derajat tertingginya 1, berarti kita hanya menghitung turunan pertamanya saja. Nah, ini karena ini turunannya derajat tertingginya itu pangkat 2, berarti sampai turunan kedua saja kita hitung. Jadi bentuk umumnya kan Y sama dengan CX kuadrat tambah DX tambah E. Nah, kita hitung turunan pertamanya, berarti 2CX ditambah D. D kuadrat Y per D. Terus turunan keduanya itu 2C. Nah, setelah menentukan bentuk umum Y, terus turunan pertama dan turunan keduanya, nah nilai tersebut kita substitusi kembali ke persamaan soalnya tadi. Jadi turunan kedua Y ini kita ganti dengan 2C, terus 5 dikali DY per DX-nya itu tadi 2CX plus D. Kemudian Y-nya itu CX kuadrat plus DX plus E. Nah, kemudian kita hitung. Kemudian setelah kita hitung, susun persamaannya berdasarkan koefisien dari X yang berpangkat sama. Jadi kita susun dari yang mana variabelnya X2, terus yang mana variabelnya X saja, atau yang mana itu konstanta. Nah, di sini sudah saya labeli warna biru itu menunjukkan X pangkat 2, di mana persamaan sebelah kiri itu 6CX kuadrat, kemudian sebelah kanannya 1X kuadrat. Kemudian untuk yang X-nya itu kan 6D min 10C untuk persamaan sebelah kiri. Kemudian di sebelah kanan itu tidak ada, jadi kita anggap itu 0. Kemudian untuk yang untuk yang konstantanya di sebelah kiri itu ada 2C min 5D plus 6E. Karena di sebelah kanan tidak ada konstanta, maka kita anggap 0. Dengan menyusun persamaan tadi berdasarkan berdasarkan derajat variabelnya, kita bisa tahu nih nilai dari C, D, dan E. Jadi kita pakai variabel X pangkat 2 itu kan koefisiennya di sebelah kiri 6C. Terus di sebelah kanan itu koefisiennya 1. Jadi 6C sama dengan 1. C sama dengan 1/6.
Kemudian sama seperti yang S pangkat 2, S pangkat 1 juga, sebelah kirinya 6D min 10C, terus sebelah kanannya itu 0. Jadi kita dapat nilai D-nya itu 10/36. Kemudian untuk konstantanya sendiri itu kan di sebelah kiri itu ada 2C min 5D plus 6E. Terus di sebelah kanan tidak ada dianggap 0, jadi sama dengan 0. Masukkan substitusi nilai C yang sudah kita cari, substitusi nilai D yang sudah kita cari. Didapatlah nilai E 19/108. Jadi nilai C dan D ini langsung kita substitusi saja ke bentuk umumnya Y sama dengan CX kuadrat plus DX plus E. Jadi Y integral khususnya itu adalah Y sama dengan 96X kuadrat ditambah 10/36X ditambah 19/108. Kemudian penyelesaian akhirnya adalah gabungan dari fungsi komplementer dan integral khusus. Jadi tinggal kita gabungkan saja. Tadi persamaan komplementernya kan A dikali E pangkat 2X ditambah B dikali E pangkat 3X 1 terus ditambah integral khususnya 1/6X kuadrat ditambah 10/36X ditambah 19/108. Nah, kita lanjut ke contoh PD2 orde 2 yang non homogen lainnya. Ini maaf, ini non homogen maksudnya. Non homogen lainnya di mana ruas kanannya itu adalah K dikali sin X. Jadi contoh soalnya ini D kuadrat Y per DX kuadrat min 5 DY per DX tambah 6Y sama dengan 2 sin 4X. Jadi pertama-tama kita tentukan dulu persamaan karakteristiknya. Sama seperti tadi. Terus persamaan karakteristiknya berarti M kuadrat min 5M plus 6 sama dengan 2 sin 4X. Kita menentukan fungsi komplementer dengan mengubahnya menjadi bentuk homogen. Jadi M kuadrat min 5M tambah 6 sama dengan 0. Terus kita faktorkan dapat akarnya 2 dan 3. Terus masukkan ke fungsi komplementer. Karena M1-nya berlainan dengan M2, maka rumus komplementernya Y sama dengan A dikali E pangkat 2X ditambah dengan B dikali E pangkat 3X. Setelah menentukan fungsi komplementer, lanjut kita akan menentukan integral khususnya. Karena fungsinya itu berupa sin atau berupa trigonometri, maka rumus bentuk umum penyelesaian akhirnya itu Y sama dengan C cos 4X ditambah D sin 4X. Nah, di sini kita menentukan turunan pertama sampai turunan keduanya. Terus DY turunan dari C cos 4X plus D sin 4X itu adalah min 4C. Turunan cos itu adalah min sin. Kemudian turunan dari sin itu plus cos. Turunan dari 4X itu 4. Jadi kita keluarkan 4-nya jadi 4D cos 4X. Kemudian diturunkan lagi untuk menentukan turunan keduanya. Jadi min 4 kali min 4 min 16C sin turunan itu cos. Jadi min 16C cos 4X min 16D sin 4X. Setelah itu baru kita substitusi nilai dari Y terus turunan pertama dan turunan keduanya. Kita substitusi, masukkan min 16C cos 4X, min 16D sin 4X, min 5, min 4C sin 4X plus 4D cos 4X. Kemudian 6 dikali Y-nya itu C cos 4X tambah D sin 4X sama dengan 2 sin 4X.
Kita hitung, sudah kita kalikan ini 5 kali ini, terus 6 kali ini. Kita hitung, barulah kita dapat menyusunnya. Kita susun berdasarkan koefisien dari sin 4x dan koefisien cos 4x. Di mana yang warna kuning ini saya tandain untuk yang sin 4x, kemudian yang warna pink itu saya tandain untuk cos 4x. Untuk sebelah kiri sin 4x-nya itu kan 20C min 10D sama dengan untuk yang sebelah kanan itu 2. Jadi persamaannya 20 kurang C 10D 20C kurang 10D sama dengan 2. Kemudian untuk yang persamaan cos 4x-nya itu dari kiri itu 10C plus 20D sama dengan 0. Karena di sebelah kanan tidak ada nilai cos 4x-nya. Jadi dianggap 0. Jadi persamaannya 10C plus 20D sama dengan 0. Kemudian dari dua persamaan yang terbentuk ini, kita dapat menentukan C dan D-nya dengan metode eliminasi. Nah, karena mau dieliminasi, kita samakan salah satu koefisien variabelnya. Di sini kita akan menghilangkan D-nya. Jadi kita kalikan ini dengan 2 agar menjadi min 20D. Jadi 40C dikurang min 20D sama dengan 4. Kemudian dikurang dengan persamaan cos 4x-nya 10C ditambah 20D sama dengan 0. Kita kurangi, D-nya hilang. Kemudian 40C dikurang minus 10C 40C dikurang, maaf ini ditambah harusnya, jadi ditambah 40C ditambah 10C itu 50C, min 20D tambah 20D itu habis, jadi min 20D tambah 20D itu habis, 50C sama dengan 4, C sama dengan 2 per 25. Nah, jadi C kita tinggal masukkan saja ke salah satu persamaannya, itu misalnya 10C tambah 20D. Nah, C-nya kan 2 per 25 dikali 10 ditambah 20D sama dengan 0. Nah, D-nya bisa kita hitung, dapatlah min 1 per 25. Nah, setelah menghitung C dan D-nya tadi, kita dapat menentukan integral khususnya. Masukkan ke rumus umum integral khususnya, yaitu Y sama dengan C cos 4x tambah D sin 4x. Di mana C-nya adalah 2 per 25, terus D-nya adalah min 1 per 25. Jadi 2 per 25 cos 4x min 1 per 25 sin 4x. Nah, ini bisa kita keluarkan 1 per 25-nya supaya lebih sederhana lah. Jadi penyelesaian integral khususnya itu Y sama dengan 1 per 25 dikali 2 cos 4x min sin 4x. Nah, selanjutnya setelah kita menentukan fungsi komplementer dan integral khusus, barulah kita dapat menentukan penyelesaian akhirnya. Jadi tinggal kita gabungkan saja fungsi komplementer dan integral khususnya. Y sama dengan A kali E pangkat 2X tambah B dikali E pangkat 3X tambah 1/25 2 cos 4X min sin 4X. Nah, itulah penyelesaian akhir dari persamaan diferensial order 2 bentuk non-homogen tadi, di mana itu fungsi sebelah kanan itu dalam bentuk sin. Nah, jadi dapat kita simpulkan dari pembahasan materi persamaan diferensial order 2 bentuk homogen dan homogen tadi, bahwa homogen PD order 2 homogen itu adalah bentuk tipe A D kuadrat Y per dx kuadrat tambah B dy per dx tambah CY sama dengan 0,
Kemudian untuk menyelesaikannya, kita dapat menyelesaikannya dengan persamaan karakteristik yang dimana itu adalah bentuk persamaan kuadrat dalam bentuk persamaan kuadrat. Kemudian setelah itu bentuk umumnya itu berdasarkan jenis akar yang dihasilkan dari persamaan karakteristiknya. Nah, jika akar dari persamaan karakteristik itu berbeda dan bilangan real, maka rumus umumnya ini Y sama dengan A dikali E pangkat M1X tambah B dikali pangkat M2 kali X. Kemudian jika akarnya kembar, itu Y sama dengan E pangkat M1X dikali A tambah BX. Kemudian jika akarnya itu imajiner, maka Y sama dengan E pangkat AX tambah A cos beta X tambah B sin beta X. Nah, kemudian untuk non-homogen, itu tipenya itu A D kuadrat Y per DX kuadrat tambah B DY per DX tambah CY sama dengan, ini harusnya Fx sama dengan Fx. Nah, penyelesaiannya itu gabungan dari fungsi komplementer dan integral khusus, di mana fungsi komplementer itu ditentukan dengan menganggap fungsi sebelah kanannya itu sama dengan 0. Jadi sama saja seperti kita menghitung persamaan yang homogen. Kemudian integral khusus itu ditentukan dengan melihat bentuk fx-nya dan persamaan yang ada di sebelah kanannya. Contoh, jika fungsi fx-nya itu kx atau x atau x, maka bentuk umumnya itu y sama dengan cx plus d. Kemudian yang tadi bisa kita lihat juga, misalnya fungsinya itu x kuadrat, maka bentuk umumnya itu y sama dengan cx kuadrat plus dx plus e. Dan begitu yang lainnya juga seperti itu. Jadi sekian penyampaian materi saya tentang persamaan diferensial order 2 dalam bentuk homogen dan homogen. Semoga dalam penyampaian materi kalian dapat mengerti bagaimana menyelesaikan PDO order 2 homogen dan non-homogen. Dan apabila ada kesalahan penyampaian, baik yang tidak disengaja ataupun yang disengaja, saya meminta maaf. Sekian penyampaian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.